Oke, hari ini saya akan sharing tentang ya, tips menjadi research assistant. Hopefully nanti teman-teman bisa mulai melakukan penelitian ya mulai hari ini, dan saya akan memandu. Harapannya semester ini kita sudah selesai lah ya untuk bisa menghasilkan satu karya, baik itu skripsi maupun paper ya. Oke, jadi mungkin sebagai introduction dulu ya, saya ini menjadi asisten peneliti itu sudah sejak lama. Sudah sejak S1, kalau nggak salah waktu itu semester 3 atau semester 4 gitu ya. Nah, jadi saya banyak belajar ya bagaimana menjadi riset asisten, dan ternyata ya riset asisten itu pekerjaannya banyak dan mungkin bervariasi gitu ya, tergantung dari kebutuhan para dosen ya. Dan dulu saya waktu pertama menjadi asisten peneliti itu bukan apa ya, nulis gitu bukan, tapi di greenhouse ya, di lab. Ya, saya waktu itu masih ingat. Jadi dulu saya mendapatkan tugas untuk menanam tomat. Jadi kita nanam tomat gitu di greenhouse. It was very interesting experience. Saya belajar nanam tomat, belajar manen ya. Nah, itu pengalaman pertama saya menjadi research assistant. Oke. Nah, ini adalah pembukaan ya. Kalau kemarin kita belajar apa itu artikel ilmiah atau jurnal, dan apa yang membedakan jurnal dengan mungkin tulisan yang lain seperti berita, blog, dan lain sebagainya. Nah, hari ini mulai lesson-nya ya, mulai dari bagaimana sih kita bisa menjadi penulis artikel ilmiah. Ya, ini saya mulai dari hal yang very basic yang saya pelajari ketika saya menjadi riset asisten sejak S1 sampai sekarang. Oke, balik lagi ke pertanyaan awal ya, apa sih penelitian itu? Ya, penelitian itu adalah careful consideration of study regarding a particular concern or problem using scientific method. Jadi suatu konsiderasi yang kita lakukan untuk melihat suatu concern, suatu permasalahan, ya, yang mana hal itu kita lakukan dengan menggunakan scientific method, ya, pendekatan ilmiah. Bedanya misalnya dengan tulisan yang ada di berita, misalnya teman-teman adik-adik buka kompas.com atau detik.com atau liputan6.com gitu ya, itu kan berita kan. Nah, bedanya adalah mereka tidak melakukannya dengan pendekatan ilmiah. Ya, tidak di-state di sana bahwa apa yang mereka tulis itu ditulis dengan menggunakan metode ilmiah tertentu. Ya. Nah, riset on the other hand ya, riset itu harus ada metode ilmiahnya. Ya, entah itu untuk melihat fenomena, untuk menganalisis fenomena, untuk mencari solusi atas suatu permasalahan, itu semua kita lakukan dengan metode. Nah, metode itu nanti kita bagi banyak ya. Tentu tidak semua orang itu expert di semua metode. Ya, biasanya mereka akan fokus pada 1-2 metode saja dan menjadi pakar di bidang metode tersebut. Oke. Oke. Nah, penelitian sendiri itu kalau kita bisa bagi itu menjadi 3, adik-adik. Yang ini yang basic saja ya. Ada yang disebut dengan penelitian eksploratory. Ya, ada yang disebut dengan penelitian eksplanatori. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan penelitian deskriptif. Ya. Saya mulai dari yang paling ribet, yang paling susah.
exploratory. Ya. Exploratory itu adalah suatu penelitian untuk meneliti hal yang belum ada sebelumnya. Ada fenomena baru, ada masalah baru, ada tujuan atau kebijakan baru. Nah, itu kita mengeksplor, ya, mengeksplor. Jadi kita terjun ke dalam, ya, menyelami apa itu permasalahannya, dan itu biasanya dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya baru-baru. Kemudian ada yang disebut dengan explanatory. Nah, kalau ini tujuannya adalah untuk mengexplain, menjelaskan kenapa ia bisa terjadi. Ya, kalau exploratory, apa fenomena yang baru ini? Kenapa dia bisa terjadi? Apa dampaknya? Jadi lebih dalam. Kalau explanatory, dia hanya menjelaskan tentang sebab akibat. Ya, misalnya kita melihat hubungan antara kebijakan fiskal atau kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Itu kan explanatory, ya, karena tidak baru, ya, maksudnya kebijakan fiskal itu bukan hal baru, ya, dan kita melihat hubungan, kita mencoba untuk mengeksplain, menjelaskan hubungan tersebut. Kalau exploratory, mungkin penelitiannya gini, apa dampak permainan lato-lato terhadap tumbuh kembang anak. Nah, kan lato-lato kan sekarang ini kan lagi ngetren kan, fenomena baru ini. Ya, itu dulu permainan saya waktu kecil dan ternyata sekarang ngetren lagi. Ya. Dan ini baru, hal yang baru gitu. Makanya kita memakai exploratory untuk meneliti ini. Tapi kalau misalnya fenomenanya itu sudah ada, kita menggunakan explanatory. Nah, yang terakhir adalah deskriptif. Kalau deskriptif itu tidak melakukan analisis dengan mendalam. Dia hanya mencoba untuk mendeskripsikan suatu masalah tanpa harus mencari solusi, tanpa harus melihat dampak. Itu kita sebut dengan deskriptif. Nah, ini adik-adik harus hati-hati. Kalau topik yang Anda ingin pelajari, ya, nanti di akhir kita akan diskusi sebentar terkait dengan topik apa yang akan Anda fokuskan, ya. Kalau misalnya topik itu adalah topik yang baru, maka pendekatan yang paling pas adalah pendekatan eksploratory. Kalau tujuan Anda untuk melihat suatu hubungan, menjelaskan fenomena itu kenapa terjadi, melihat dampaknya, itu kita menggunakan pendekatan explanatory. Ya, kalau hanya mendeskripsikan tanpa harus melihat solusi, tanpa harus menjelaskan sebab dan akibatnya, kita sebut dengan deskriptif. Ya, jadi level of difficulty-nya itu dari kiri ke kanan. Ya, di kiri ini yang paling difficult, kemudian yang deskriptif ini yang paling easy. Ya, nah ini adalah penelitian. Nanti kita. Okay, so what's the difference between a research and a normal writings? Jadi kalau kita bisa coba komparasikan, sebenarnya riset itu ada beberapa hal. Yang pertama, dia ditulis dengan sistematika yang sudah ditentukan. Jadi dia itu sistematis. Sistematis itu gimana toh, Pak? Ya, sistematis itu gini. Ada latar belakang, pendahuluan, ada literatur review, ada metode. Setelah metode kita bahas hasil. Hasilnya dianalisis. Analisis baru kita conclusion, baru kita sertakan juga daftar pustakanya. Jadi ditulis dengan sistematika yang sudah ditentukan. Kalau berita itu nggak ada sistematikanya. Bisa saja solusinya ditaruh di awal paragraf, sedangkan permasalahannya ditaruh di akhir paragraf. Nobody cares, ya kan? Tapi kalau kita menulis suatu riset, sistematikanya harus nggak begitu, nggak bisa kita mau ujuk-ujuk naruh solusi itu di awal paragraf. Karena di awal paragraf kita akan membahas latar belakang. Kenapa hal ini penting untuk diteliti? Kenapa hal ini penting untuk dilaksanakan? Oke?
Oke, kemudian perbedaannya adalah clearly identified objective or aims. Jadi tujuan penelitian itu akan ditulis dengan sangat jelas di dalam riset. Berbeda dengan koran. Kalau Anda baca koran kan biasanya nggak ada tujuannya itu. Yes, pokoknya iki problemnya, iki solusi ini, kan? Atau dia hanya mendeskriptifkan saja. Telah dilaksanakan seminar internasional di ITS dengan pembicara ini dan lain sebagainya. Gitu aja kan, mendeskriptifkan. Ya, kalau di riset nggak bisa, kita harus mengidentify ya apa saja yang menjadi objektif penelitian kita. Tujuan kita apa? Misalnya tujuannya adalah kita ingin melihat apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi sektor basis di Jawa Timur, gitu kan? Nah, itu adalah objektif yang ingin kita sampaikan di dalam penelitian tersebut. Kemudian ada metodologi, metode, ya. Metode itu secara general itu dibagi menjadi dua, penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif. Ya, kalau penelitian kualitatif ya dia tidak menggunakan data yang sifatnya numerical. Tapi kalau penelitian kuantitatif dia berbasis data yang sifatnya numerical. Ya. Kemudian ada hasil dan analisis terhadap hasil. Ya, jadi ini yang secara tidak langsung membedakan antara tulisan biasa dengan riset. Nah, skupnya apa saja? Ini yang saya tadi bilang kalau riset itu harus ada sistematika penulisan. Dimulai dari intro, kemudian ada literatur review, kemudian ada metode, result, ada analisis, ada rekomendasi, kemudian limitasi. Ya, nggak mungkin kita bahas semuanya dalam satu paper, dalam satu penelitian, itu nggak mungkin. Makanya kita limitasi. Misalnya, penelitian ini hanya membahas pada sampel Jawa Timur, tidak membahas sampel seluruh dunia, seluruh provinsi yang ada di seluruh negara, enggak. Cuma membahas di Jawa Timur. Itulah yang kita sebut dengan limitasi. Penting kita sebutkan limitasi. Kenapa? Karena belum tentu kebijakan yang akan kita hasilkan melalui penelitian tertentu itu bisa diaplikasikan di tempat lain. Ya, kebijakan ekonomi di Jawa Timur nggak akan bisa diimplementasikan di Washington DC karena mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Kebijakan moneter yang ada di Indonesia belum tentu bisa diimplementasikan di Saudi Arabia, gitu kan? Nah, maka kita perlu membatasi penelitian kita, dan ini yang kita sebut dengan batasan penelitian atau limitation. Ya. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Kalau di berita itu nggak ada daftar pustakanya. Kalau di koran nggak ada daftar pustakanya. Kalau di majalah nggak ada daftar pustakanya. Tapi kalau di penelitian harus ada daftar pustakanya. Nah, ini secara lebih detail lagi nanti akan kita bahas kalau teman-teman, kalau adik-adik sudah mempelajari banyak hal, tapi kita nanti akan membahas introduction dengan sangat detail. Jadi penelitian yang bagus itu penelitian yang introduction-nya, latar belakangnya ditulis dengan sangat detail. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu ada pada pendahuluan. Ya, ini biasanya saya gunakan untuk paper-paper sekelas Scopus ya. Kalau adik-adik nanti kita mau fokus ke Scopus, fokus ke jurnal-jurnal yang top di dunia, nah kita akan memperhatikan hal-hal yang semacam ini. Nah, ini belum levelnya ya, belum saatnya, nanti kita akan pelajari. So, nah ini yang penting ya. Jadi apa sih tujuan penelitian itu? Yang pertama adalah kita mencari novelty, adik-adik. Novelty itu apa toh, Pak? Novelty itu adalah keterbaharuan. Sesuatu yang mungkin belum ditemukan pada penelitian yang lain. Sesuatu mungkin belum dilakukan pada penelitian yang lain. Itu yang kita sebut dengan novelty. Keterbaharuan ini penting. Apalagi kalau misalnya kita ingin target untuk nulis yang jurnal yang bagus, yang diakui internasional. Perlu ada novelty. Ya. Contohnya apa? Misalnya, kalau kita baca literatur tentang contohnya misalnya sektor unggulan basis, ya, penelitian tentang sektor unggulan basis di Jawa Timur,
mereka itu tidak mempertimbangkan, contohnya ya, kalau penelitian-penelitian ada itu belum ada penelitian yang mempertimbangkan peran pesantren misalnya. Apakah pondok pesantren itu memiliki peran untuk dapat menunjang yang menjadi industri unggulan di suatu provinsi? Apalagi misalnya Jawa Timur. Jawa Timur itu terkenal dengan jumlah pondok pesantren terbesar di Indonesia itu ada di Jawa Timur. Ya. Belum ada tuh yang meneliti. Maka penelitian saya akan mencoba untuk menganalisis peran pondok pesantren dalam rangka memberikan kontribusi terhadap sektor unggulan di Provinsi Jawa Timur. Lah inilah yang kita sebut novelty. Kenapa kok novelty? Karena belum ada yang bahas sebelumnya. Belum ada yang mencoba untuk meneliti peran pondok pesantren terhadap pengembangan sektor unggulan di Jawa Timur. Nah, gitu. Contohnya, misalnya, masalah concernnya di penelitian apa masalah? Concern di circular ekonomi sih, Pak. Ekonomi sirkular. Oh, oke, ekonomi sirkular ya. Contohnya gini, dalam ekonomi circular ekonomi, misalnya banyak sekali penelitian yang sudah bahas, tapi Mas Sola bisa setelah membaca sekian jurnal, puluhan jurnal, bahkan ratusan jurnal, ternyata belum ada yang memperhatikan aspek religiositas, ya, aspek religiositas terhadap circular ekonomi. Kira-kira berperan nggak aspek religiositas itu terhadap circular ekonomi? Atau misalnya gini, setelah Mas Sola membaca, kok belum ada ya yang mengamati peran budaya ya dalam pengembangan model circular ekonomi. Wah, ini menarik ini. Ini akan menjadi novelty, keterbaruan. Ya. Belum ada. Misalnya loh ya, ini saya ngawur aja ini, saya juga belum baca kan paper circular economy. Misalnya belum ada yang memasukkan aspek kebudayaan terhadap model circular economy. Misalnya budaya kerja di dalam organisasi, budaya perusahaan, ya, ada kebiasaan tertentu yang dilakukan oleh masyarakat di daerah tertentu. Ya, itu bisa nggak dimasukkan dalam model circular economy? Ada nggak yang sudah bahas? Kalau belum, itu menjadi novelty. Ya. Oke, yang kedua adalah uniqueness. Penelitian kita itu harus unik. Apa yang dimaksud dengan unik? Unik itu adalah ya pembeda antara penelitian kita dengan penelitian yang lain. Contohnya, penelitian yang lain tidak memperhatikan pesantren. Penelitian saya memperhatikan pesantren. Penelitian yang lain tidak memperhatikan aspek budaya. Penelitian saya memperhatikan aspek budaya. Penelitian yang lain sampelnya hanya Jawa Timur. Penelitian saya sampelnya di 3 provinsi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat misalnya. Penelitian yang lain sampelnya hanya Indonesia. Saya menggunakan multinegara. Nah, this is what we call uniqueness. Apa yang menjadi pembeda? Ya, harus beda. Kalau nggak beda, ya kerjaan kalian sia-sia. Ya. Nah, biasanya untuk menemukan dua ini itu butuh tahunan. Menemukan dua ini, novelty sama uniqueness, itu butuh tahunan. Ada teman-teman kami ya, doktor, dia ngambil doktor, itu 8 tahun belum lulus. Gara-gara apa? Kesusahan nyari novelty dan uniqueness. Ada teman-teman saya S2, 5 tahun belum lulus. Gara-gara apa? Kesusahan nyari novelty dan uniqueness. Ya, maka nanti kita akan belajar triknya gimana. Ini butuh 1 semester sendiri saya ngomong gitu. Ya. Nah, nanti kita akan belajar trik-triknya gimana supaya nanti teman-teman bisa menemukan novelty, bisa menemukan uniqueness, ya, keterbaruan, ya. Oke, kontribusi terhadap literatur. Ya, ini biasanya kita sebut dengan theoretical contribution, ya, atau rekomendasi. Apa hasil rekomendasi? Ternyata gini, ternyata setelah Mbak Puput meneliti ya peran pesantren terhadap pertumbuhan sektor basis ya di Provinsi Jawa Timur,
ternyata menemukan bahwa banyak sekali pondok pesantren yang memiliki produk-produk unggulan yang itu bisa kita kembangkan lagi untuk menjadi produk unggulan pada level provinsi misalnya. Ya. Wah, itu rekomendasi kebijakan. Kebijakannya gimana? Kita akan memberikan nasihat, rekomendasi kepada para pemerintah daerah untuk apa? Untuk lebih memperhatikan produk-produk yang dikembangkan di pesantren. Ya. Misalnya Mas Sola dalam circular ekonomi ya menemukan bahwa budaya itu ternyata menjadi faktor penting dalam mendukung circular ekonomi. Maka rekomendasi kita adalah pemerintah harus memperhatikan budaya dan mendukung budaya itu supaya dia bisa mendukung capaian circular ekonomi. Ya kan? Itu rekomendasi yang akan kita lakukan. Aplikasi, jangan sampai penelitian kita itu tidak aplikatif. Ya, contohnya kita meneliti peran perbankan syariah di misalnya di Papua Nugini. Pertanyaannya, apakah ada bank syariah di Papua Nugini? Iya kan? Kita meneliti misalnya budaya timur ya di Brazil. Budaya orang timur ya milik orang timur, Brazil itu kan di barat gitu ya. Kan nggak aplikatif itu namanya. Ya, jadi penelitian itu harus aplikatif. Yang terakhir, penelitian kita itu harus problem solving. Ini kalau misalnya kita ingin memecahkan suatu masalah. Ya, misalnya ada masalah sekarang itu yang lagi viral ini kan ada anak membunuh temannya gara-gara tergiur untuk dijual ginjalnya. Ya, ginjalnya itu dijual, ternyata itu cuma iklan di internet yang sudah hilang gitu. Nah, itu ada, dan ternyata setelah dibunuh mereka nggak tahu ginjal itu yang mana gitu. Nah, itu kan permasalahan. Nah, kita coba teliti, kita coba cari solusinya gimana. Solusi dari level pemerintah, ya, dari level psikolog dan lain sebagainya. Oke, ini adalah satu hal yang selalu saya terangkan ya, khusus mungkin adik-adik di level S2 atau level S1 juga ya. Jadi gini, kalau Anda memulai penelitian itu jangan mulai dari topik. Ya, misalnya peran aspek budaya terhadap circular ekonomi ya. Jangan mulai dari topiknya dulu. Mulai dari apa? Mulai dari data. Mulai dari membaca previous study. Kenapa? Kalau kalian mulai dari topik, ya, itu nanti ketika kalian membaca, ya ternyata sudah ada yang bahas, akhirnya kan rugi. Akhirnya kan kalian harus memulai dari nol. Kalian sudah pilih topik, ternyata datanya nggak ada. Misalnya, saya memilih topik peran perbankan syariah ya di Papua Nugini. Oh, ternyata setelah saya amati nggak ada datanya, nggak ada bank syariah di sana. Gimana saya harus menelitinya gitu. Makanya jangan mulai dari topik, mulailah dari data. Kalau Anda mau meneliti sektor ekonomi basis, cek dulu datanya ada nggak. Kalau Anda mau meneliti circular ekonomi, cek dulu previous study, literatur-literatur terdahulu. Minimal 50 literatur, minimal 50 jurnal. Ada nggak yang sudah membahas? Jangan sampai Anda sudah percaya diri menghadap ke profesor, ternyata penelitiannya sudah dilakukan oleh orang lain. Ya. So, jangan mulai dari topik, mulailah dari data, mulailah dari previous study. Ya. Oke, bagaimana caranya kita memulai? Ya, yang pertama kita harus memulai dari previous studies. Ya, ini yang akan saya berikan PR kepada adik-adik. Jadi nanti di akhir pertemuan ini saya akan memberikan PR kepada adik-adik untuk mulai langkah pertama dan langkah kedua. Ya, mulai dari previous study.
Ya, kita baca jurnal. Nah, yang dibaca itu apanya, Pak? Yang pertama, limitasi batasan penelitian. Ya. Kenapa? Misalnya disebutkan di batasan penelitian Fulan, ya, si X menyatakan bahwa batasan penelitian ini adalah penelitian ini hanya dilakukan di Jawa Timur. Bisa nggak kita tingkatkan skupnya? Dari yang tadinya Jawa Timur, kita tingkatkan menjadi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, gitu, 3 provinsi. Nah, kalau kita bisa lakukan itu, berarti kita bisa mengisi limitasi. Kita bisa mengembangkan penelitian baru, melihat limitasi yang ditemui oleh seseorang. Ya. Kemudian kita baca rekomendasi penelitian lanjutan. Biasanya dalam jurnal itu, selain limitasi, ada rekomendasi penelitian lanjutan. Bisa nggak kita melakukan itu? Kalau itu bisa dilakukan, maka itu menjadi penelitian baru. Itu menjadi novelty kita, gitu ya. Kemudian kita lihat juga modelnya sama resultnya. Ya, kira-kira apa yang bisa kita tambahkan dari model tersebut? Ya, hasil seperti apa yang bisa kita adopsi dari hasil ini? Nah, ini penting. Kita lihat dari previous study. Kemudian kita lihat juga dari data availability-nya. Availability datanya ada nggak? Jangan sampai teman-teman ya misalnya meneliti suku Dayak tapi di Sidoarjo. Nah, pertanyaannya apa ada suku Dayak di Sidoarjo? Kalau nggak ada kan berarti kan nggak ada data di sana yang bisa kita ambil, ya kan? Nah, yang ketiga adalah diskusi. Coba diskusi dengan mentor, ya, dengan dosen, dengan profesor. Kita lakukan FGD, kita interview mereka, ya. Untuk apa? Untuk menggali kira-kira apa nih yang menarik dan yang bisa kita kembangkan, ya. Nah, biasanya saya kalau menghadap profesor itu saya baca dulu minimal 20 jurnal, ya. Saya cek datanya ada apa enggak, baru nanti saya diskusi sama profesor. Biasanya profesor akan ngebalikin saya, baca lagi, 20 jurnal lagi, 20 jurnal lagi. Itu level S2. Nah, ini adalah hal yang mungkin kalian harus kalian harus lakukan ya. So you have to find your mentor. Kita ini nggak bisa nulis kalau tanpa adanya bimbingan. Maka perlu sekali kita itu menemukan mentor. Nah, mentornya itu juga harus orang-orang yang ketika kalian baca artikel mereka, ketika kalian baca karya-karya mereka, kalian itu nyaman bacanya. Ya, ini ada beberapa mentor yang ingin saya sebut. Jadi yang pertama ini adalah dosen saya, namanya Osama Swedan. Beliau salah satu penulis hebat ya, banyak sekali publikasinya. Kemudian yang kedua ada Jocelyn Gira. Ya, ini juga dosen saya. Saya baca tulisan-tulisan beliau itu saya sangat nyaman, saya sangat suka. Bahkan saya modifikasi. Jadi style beliau menulis itu saya kembangkan, saya modifikasi, saya copy. Terus juga ada profesor saya, ini pembimbing saya S2, Prof. Raditya Sukmana. Dan juga ada Pak Iman Harimawan. Ini juga salah satu orang yang mementor saya untuk menulis. Ya, bahkan saya bisa sampai sekarang ini atas bimbingan beliau, Pak Iman Harimawan ini. Oke ya, jadi so you have to find your mentor. Mentor itu adalah orang-orang yang akan membimbing teman-teman, orang-orang yang ketika kalian baca karya-karya mereka, kalian nyaman, kalian paham, dan kalian ingin mengadopsi gaya penulisannya. Ya, saya banyak mengadopsi gaya penulisannya Pak Iman Harimawan. Ya, saya banyak mengadopsi gaya penulisannya Prof. Raditya Sukmana. Jadi Prof. Raditya itu nulisnya gini, kalau mempresentasikan gambar itu seperti ini, kalau mendiskusikan tabel itu seperti ini, ya, dimulai dengan kata-kata ini. Nah, itu saya copy paste, kemudian saya sesuaikan dengan hasil saya. Oke, the next important point adalah make your own data set. Kita harus punya database, teman-teman. Database itu berupa apa? Kajian literatur terdahulu, kemudian data, ya, kemudian fakta, fakta lapangan. Nah, fakta ini bisa berupa berita, bisa berupa report, ya. Berapa banyak jurnal yang sudah Anda baca?
Berapa banyak data yang sudah Anda kumpulkan? Berapa banyak fakta yang sudah Anda ketahui? Ini akan mempengaruhi kualitas riset teman-teman. Ya, coba saya tanya sekarang, Mbak Puput sudah baca berapa jurnal, Mbak Puput? Sejauh ini yang mendukung penelitian terakhir saya itu baru 5 sih, Pak. Baru 5. Mas Sola sudah berapa baca jurnal? Sekitar 5 atau 6. Oke, Mbak Nadia sudah berapa baca jurnal? 3, Pak. 3. Mbak Nadifa sudah berapa baca jurnal? Untuk jurnal mungkin ini jurnal yang gimana Bapak? Jurnal untuk mendukung penelitian jenengan, untuk mendukung skripsi. Oh, mungkin udah ada sekitar 5-10-an Bapak. 5-10 ya. Lumayan ya. Jadi ini adalah dataset. Ya, jurnal-jurnal yang Anda baca itu akan menjadi database teman-teman. Semakin banyak Anda membaca, semakin banyak database-nya. Ya, data juga gitu. Nah, ini saya tunjukkan. Ini adalah kerjaan saya. Ini bisa dilihat ya, share screen saya ya. Bisa dilihat ya, share screen saya ya. Bisa, Bapak. Ini adalah jurnal yang saya baca untuk tesis saya ya, tesis saya. Nah, ini adalah jurnal. Jadi nanti saya akan ngajarin ini dan tugas kalian adalah membuat seperti ini ya. Ini adalah list jurnal yang saya baca ya. Jurnalnya ini bagus-bagus ya, top tier ya, Q1, Q2. Terus nah, kalau coba kalian amati berapa jurnal yang saya baca untuk tesis saya. Berapa jurnal? 57, Pak. Ini jurnal top pilihan. Nah, dari jurnal ini saya membuat rangkuman, ya, rangkuman variabel namanya. Ini adalah variabel, ya, misalnya variabel GDP. Kebetulan variabel intinya itu adalah foreign direct investment ya, yang saya pernah terangkan di kelas. FDI ya, foreign direct investment itu sebagai variabel intinya. Nah, ini adalah variabel-variabel yang mempengaruhi FDI. Ada hubungan positif, ada hubungan negatif, ya, ada hubungan tidak berpengaruh atau tidak signifikan. Ya, coba kalian lihat, ini GDP pengaruhnya positif terhadap FDI. Siapa saja yang menemukan ini? Ya. Ini GDP growth terhadap FDI. Siapa saja yang menemukan ini? Ya. Ini GDP per kapita, ya. Ini inflasi, ini perdagangan positif signifikan. Siapa saja yang menemukan ini? Ini adalah rangkuman, ya, rangkuman. Setelah saya membaca, saya rangkum. Ya. Nah, kesalahan banyak peneliti muda itu adalah ketika mereka membaca jurnal, mereka nggak melakukan merangkum. Nah, ini kesalahan. Ya, jadi saya kalau baca jurnal saya rangkum. Ini nanti saya kasih template-nya, nanti teman-teman bisa pelajari. Terus ada lagi ya, saya kasih ini ya. Sebentar, saya mau izin buka WA ya. Oke, sebentar. Saya ingin menunjukkan bagaimana database ya. Database itu adalah rangkuman jurnal. Nah, ini juga adalah rangkuman jurnal. Kalau ini penelitian tentang efisiensi perbankan. Jadi saya lagi nulis tentang efisiensi perbankan, tapi belum selesai-selesai. Ini masih apa? Masih sebatas rangkuman. Nanti saya ajarin ini. Ini ada tekniknya nulis ini seperti apa. Ini jurnal pertama, ya. Terus jurnal kedua, ya. Jurnal ketiga, ya, ini jurnal ketiga kodenya. Nah, ini yang berkaitan dengan efisiensi perbankan.
Terus ada lagi database yang saya maksud itu yang berkaitan data itu seperti ini. Jadi ini adalah penelitian efisiensi. Ini saya tunjukkan ya ke adik-adik ya. Datanya seperti apa. Jadi data itu ada dua. Data itu literatur review sama data yang benar-benar data. Nah, ini adalah contohnya. Ini saya lagi ngumpulin perbankan di Indonesia. Ini datanya. Ya, kalau kita lihat ini variabelnya ya, variabelnya ada KRWA, ROE, NPF, ada pembiayaan ya, ada total aktiva, ada pendapatan ya. Ini dari Januari 2010 sampai April 2022. Ini untuk BPRS. Nah, ini juga ada data inflasi, ya, data ekuitas, data BI rate. Nah, ini juga untuk perbankan besar. Ini adalah variabel-variabelnya dari Januari 2003 sampai April 2002. Nah, ini data ini yang mahal karena untuk ngumpulinnya ini nggak cukup 1 semester. Ini saya meng-hire asisten untuk ngumpulin ini 1 semester, ini ternyata belum lengkap juga, banyak yang kosong. Ya, saya ada data yang nilainya itu lebih dari 100 juta juga ada. Nah, ya, ini pentingnya kita punya data. Jadi kalau kalian pengen jadi dosen, pengen jadi peneliti, ya you need to have your own database. Oke? Oke, dari sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Satu pertanyaan aja. Jadi kita diskusi-diskusi lagi. Belum ya? Oke, let me continue. Ya. So you need to make your own data set. Ya, so data set itu is about the the review of previous literature, kemudian ada data. Ya, tadi saya sudah perlihatkan ya bentuk review daripada literatur review. Ya, kemudian data yang angka-angka tadi yang mahal itu. Dan facts, ya, ini yang belum banyak, ini facts. Tapi facts itu sangat penting ya. Misalnya temuan dari Bank Indonesia, Bank Dunia, IMF itu juga sangat membantu untuk penelitian kita. Next, kita harus punya build your research network. Research network itu sangat penting ya, karena mereka lah yang akan memotivasi kita untuk melakukan penelitian. Ya, ini saya kenalkan ke beliau-beliau ini. Yang pakai baju batik di sebelah saya, ini di Kuala Lumpur ya. Jadi prof saya itu ngajak saya untuk mempresentasikan tesis saya di Kuala Lumpur, dibiayai sama beliau. Ya, ini Prof Raditya Sukmana, beliau guru besar ekonomi Islam di Universitas Airlangga. Beliau yang ngajarin saya dari nol sampai bisa saat ini ya beliau ini, dan saya banyak berhutang budi dengan beliau. Beliau yang memberikan saya kesempatan juga untuk bisa ngajar ke UNER. Jadi saya sempat ngajar di UNER itu dari tahun 2020 sampai semester ini, semester terakhir. Jadi perpisahan sudah sesuai dengan kontrak, saya sudah tidak mengajar lagi di UNER dan karena saya harus pindah fokus ke ITS sekarang. Nah, di depan saya ini ada 2 profesor. Ya. Yang pertama yang pakai baju biru ini adalah Prof. Low. Ya, Prof. Low dari UPM, Universitas UKM ya, UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia. Ya, yang pakai baju hitam itu Prof. Saini, Prof. Azman Saini namanya. 2 orang ini merupakan ekonom top di Malaysia. Ekonom top di Malaysia itu ditandai dengan banyaknya publikasi mereka. Kalau Prof. Low yang baju biru ini, beliau mendapatkan gelar sebagai top 5% scientist. Jadi top 5% scientist di dunia. Jadi ada banyak saintis ekonom di dunia. Kalau Prof. Low yang pakai baju biru itu, dia top 5%. Jadi salah satu orang yang top 5% ekonom di dunia. Nah, ini
tentu saya sangat berterima kasih ya terhadap Prof. Lo dan Prof. Azman ini karena saya presentasi paper ya. Jadi laptop itu saya mempresentasikan tesis saya untuk meminta masukan kepada beliau-beliau ini. Dan alhamdulillah papernya sudah saya publikasikan, saya sudah lulus juga. Ini waktu itu kita ditraktir di Burger King ya, di Kuala Lumpur dengan Prof. Radit ya, dengan profesor saya diajak jalan-jalan. Nah, inilah pentingnya research network. So if you want to be a good researcher, you need to have your great research network. Ya, research network itu nanti akan menentukan kalian bisa jadi orang hebat apa enggak, gitu ya. Nah, ini adalah dua Scopusnya ya. Kalau kita lihat ya, Scopusnya Prof. Lo ini belum terupdate ya. Ini masih 2 tahun yang lalu. Mungkin sekarang sudah di atas 100 semua ini. Ya, Prof. Lo punya database 81 dan Prof. Azman ini punya 62 Scopus. Saya baru 15. Ya, jadi gap-nya terlalu tinggi ya saya dengan mereka. Ini yang top 5% saintis dunia. Ya. Oke. Jadi kita stop dulu ya di sini. Besok kita lanjutkan lagi materinya atau minggu depan. Tugas dari saya adalah saya ingin adik-adik punya database. Mana tadi database? Ini dia. Tadi mana sih? Ini. Nah, ini dia. Saya ingin adik-adik punya dataset. Dataset itu adalah previous literature, data, kemudian fakta. Fakta ini bisa didapat dari berita, bisa didapat dari mana saja lah. Yang penting dia itu adalah fakta. Nah, saya akan mengenalkan kepada adik-adik satu template yang bisa kalian gunakan untuk mulai mengerjakan atau membuat dataset kalian. Ya, saya tidak ingin mengarahkan Anda harus penelitian apa. Yang penting saya hanya ingin mendidik Anda supaya jadi peneliti hebat. Ya, ini adalah template yang bisa digunakan. Jurnal acuan. Nah, ini template ini sudah saya gunakan dan jadi saya terangkan dulu ya. Ini kalau adik-adik baca jurnal, yang pertama ada kode. Kode itu ya angka gitu ya, nomor 1, nomor 2. Kemudian author dan tahunnya, siapa penulisnya, tahun berapa. Yang ketiga adalah rankingnya, ranking jurnalnya. Kalau Anda baca jurnal Scopus, ya rankingnya Q1, Q2, Q3, Q4. Kemarin sudah saya tunjukkan ya cara lihat ranking. Jadi kalau adik-adik bingung cara ngelihat rankingnya gimana, nah coba lihat video yang kemarin. Kalau jurnalnya Sinta, berarti rankingnya Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, sampai Sinta 6. Publisher, ingat ya, ada perbedaan antara publisher dan nama jurnal. Ya, kemarin coba dicek lagi, terus judulnya apa, nama jurnalnya apa, variabel-variabel yang digunakan apa. Ya, misalnya sirkular ekonomi itu terdiri dari apa saja, kalian buat rangkumannya di sini, sampelnya apa, periodenya kapan, metodenya dan robustness-nya apa. Untuk robustness ini satu pertemuan sendiri, ya. Ini biasanya saya bahas robustness itu 2 jam. Tapi adik-adik masih belum levelnya ke sana. Ya, levelnya adik-adik saat ini adalah you need to make your own data set. Ya, nanti pertemuan minggu depan saya ingin lihat dataset kalian sudah sampai sejauh mana, sudah berapa jurnal yang Anda baca, sudah sejauh mana rangkuman yang Anda tulis, ya. Dan dari sini nanti kalian harus membuat seperti ini. Ini adalah rangkuman terkait dengan variabel-variabel yang Anda baca. Misalnya variabel tertentu, apa hasilnya? Ya, hasilnya seperti apa? Kalian harus membuat rangkuman. Terserah. Untuk formatnya, gaya kepenulisannya, saya serahkan ke adik-adik. Terserah adik-adik mau gimana nulisnya. Yang penting harus punya rangkuman. Oke? Yang penting harus punya rangkuman. Nah, ini PR pertama. Nah, PR yang kedua, kalau penelitian adik-adik adalah penelitian kuantitatif, ya,
maka saya minta adik-adik mulai mengumpulkan data. Ya, mulai mengumpulkan data. Datanya itu dikumpulkan dari sumber yang terpercaya, ya, dalam bentuk Excel. Untuk apa? Ya, untuk supaya kita mulai menyiapkan. Jadi data ini kalau nggak disiapkan itu bisa bertahun-tahun. Ya, banyak orang yang ngumpulin data ini bertahun-tahun. Kalau kalian mau meneliti tentang kuantitatif, pastikan Anda punya data dan nanti kita bisa diskusi datanya seperti apa. Oke, jadi itu ya. Kita cukupkan dulu sampai sini. Nanti minggu depan di hari Kamis jam 10 seperti ini aja. Kita akan melanjutkan materi ya. Kita masih ada materi dan nanti kita teruskan materi ini dan saya akan terus ngasih kalian tugas ya. Minggu depan kita belajar yang namanya pitching research ya. Pitching research ini salah satu teknik untuk membuat rangkuman penelitian. Ini nanti saya akan ajari ke adik-adik. Terus nanti juga kita akan belajar bagaimana mengatur ya, membuat suatu research management supaya kerjaan adik-adik itu bisa efisien dan efektif. Kalau adik-adik nggak punya sistem, maka adik-adik akan membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan suatu penelitian. Tapi kalau kita punya sistem yang bagus, ya kita nanti akan bisa cepat, gitu ya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Monggo, silahkan. I would be happy to answer your inquiry. Ini saya share ya template-nya. Ada pertanyaan? Monggo, jangan malu-malu. Saya kirimkan juga contoh punya saya. Jadi saya kirimkan template-nya. Ya, saya kirimkan juga contohnya seperti apa, ya, supaya adik-adik ada gambaran. Oke. Coba Mbak Nadia sama Mbak Nadifa, saya belum tahu nih fokus risetnya kemana ya. Mbak Nadia dulu, pengen meneliti tentang apa Mbak Nadia? Halo? Oke, Mbak Nadifa. Izin jawab Pak. Kemarin tuh waktu penelitian, saya ingin mengambil itu penelitian kualitatif tentang pengembangan UMKM di Koperasi Taku Sidoarjo Tagulangin, seperti itu Pak. Namun sepertinya akan berubah Bapak, tidak mengambil penelitian tersebut Pak. Pengembangan UMKM ya. Iya Pak. Oh, oke. Kalau mau berubah di apanya? Kalau berubah, mungkin berubah ke objeknya Bapak, tidak di Oke. Tagulangin, begitu Bapak. Ya, ya nanti ini coba baca-baca jurnal yang membahas tentang pengembangan UMKM ya. Nanti dilihat saja gimana sih biasanya jurnal-jurnal yang meneliti tentang UMKM itu seperti apa gitu. Kemudian nanti mungkin dari sana akan ada ide ya mau nulis tentang apa. Ya, jadi harus memulai dengan membaca jurnal. Oke. Ini saya share juga ya PPT-nya. Nanti adik-adik bisa mempelajari ya apa yang sudah kita bahas. Nah, ini materi yang biasanya saya sampaikan sebenarnya
ke anak-anak S2, tapi nggak apa-apa. Ini nanti supaya adik-adik ada gambaran gitu ya, bagaimana melaksanakan penelitian. Oke ya, sukses ya. PR-nya berat ini. Mau dikasih target apa enggak? Nggak usah. Is minimal 5 ya. Minggu depan minimal kalian merangkum 5 jurnal. Kalau untuk skripsi ya minimal baca 30 jurnal. Kalau skripsi. Kalau tesis minimal 60 jurnal. Oke, semangat. Ini saya mau ngajari kalian manajemen riset ya. Jadi supaya cepat nanti skripsinya nggak molor. Ya. Kalian kalau molor itu banyak kan yang dikorbankan, rugi uang, rugi waktu. Teman-teman kalian sudah nikah, kalian masih bahas skripsi ya. Oke, saya mau manggil Mbak Nadia. Halo Mbak Nadia. Oh, kayaknya sudah ini. Iya, Pak. Oh, ini. Gimana, mau bahas apa Mbak Nadia? Skripsinya Lupa. belum tahu mau bahas apa. Mau sukanya ada di mana? Sukanya, kesukaannya di mana? Oh, Itu kata buat ekonomi PCLP. apa itu? Patu suku ekonomi. Titik betul. Saya tadi kurang putus-putus Mbak Nadia. Gimana Mbak Nadia? Oh, pertumbuhan ekonomi. Oke. Ya, banyak Mbak kalau pertumbuhan ekonomi gampang itu. Ini nanti coba baca-baca jurnal yang bahas tentang pertumbuhan ekonomi, terus kita diskusi ya. Masalah. Ya, Pak. Maksud, Pak. Ya, aku tuh punya teman dekat ya, yang beliau itu expert di circular economy. Nanti tak kenalin. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Mbak Puput masih belajar metode ya. Silahkan dinikmati. Ya sudah, kita cukupkan dulu ya. Next week kita ketemu. Tolong video ini di-upload di YouTube. Nanti Mas siapa namanya? Yang tadi nggak hadir itu Sahrawi ya. Sahrawi suruh nonton, terus nanti dikasih tahu ada PR untuk membuka literatur review sesuai dengan minat skripsi adik-adik. Gitu ya. Kalau Mbak Nadifa tadi pengembangan UMKM, Mbak Nadia pertumbuhan ekonomi, masalah circular ekonomi ya. Nanti kalau udah banyak baca ya, kalau masalah udah banyak baca sudah cukup tahu banyak ya. Nanti tak kenalin sama temanku yang ahli circular ekonomi. Terus Mbak Puput masih meronta-ronta ini, metodologinya susah ini ya. Semangat Mbak Puput, nggak apa-apa sambil by progress ya. Memang nggak ada yang mudah kalau kita bahas skripsi. Tapi kalau nggak dilakukan ya nggak lulus nanti. Dinikmati aja, prosesnya dinikmati. Oke, gitu dulu ya. See you next week ya. Insya Allah kita coba agendakan Kamis ya jam 10 kayak gini. Nanti kita melanjutkan materi ini. Besok kita belajar pitching riset ya. Pitching riset itu topik yang sangat menarik. Saya belajar langsung dari orang yang mengkonsep pitching riset ini. Jadi ilmunya itu mutawatir. Kalau orang pesantren bilang mutawatir itu artinya nyambung gitu sanadnya. Ya wis, gitu ya. Sukses selalu, sehat-sehat semuanya. Kita akhiri.